Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Sampai hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam yang kelak kita insya Allah berharap berjumpa dengan Allah membawa nikmat iman ini atau hidayah dalam hati kita. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Beliau yang kita akan pelajari sirahnya, kita akan pelajari kesehariannya. Semoga dengan usaha kita mengikuti atau mencontoh Rasul kita Muhammad SAW, kita diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman rahmati Allah, kemarin kita sudah sampai di Majlis Nabawi. Jadi kemarin itu pembahasannya adalah apa yang Rasulullah kerjakan antara fatrah selesai salat subuh, kemudian menunggu syuruk, kemudian setelah keliling ke rumah-rumah istri beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah salah satunya majlis beliau, yaitu di Masjid Nabawi. Tapi kita paham, kita tahu bahwasanya Rasul tidak tiap hari juga untuk mengajar di Masjid Nabawi, di majlis beliau. Akan tetapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang beliau lakukan selama fatrah waktu duha sampai menjelang zuhur. Apa aja? Di antaranya adalah beliau juga berkeliling di tengah para sahabatnya. Beliau juga berkeliling ke pasar-pasar, inspeksi, mengecek kesiapan atau kaum muslimin yang ada di pasar-pasar atau kaum muslimin yang ada dimanapun. Intinya, di antara kegiatan beliau di waktu duha sampai menjelang zuhur adalah berkeliling. Maka di sini Syekh menulis dengan judul Yamshi fil Aswaq, artinya beliau keliling ke pasar-pasar. Baik, kita baca teman-teman. Kana sallallahu alaihi wasallam idza masya biquwwatin wa azm. Kan adapun Rasulullah jika berjalan, beliau berjalan dengan yang tegap. Ba'idan anit tawaquril mutakallaf alladhi yatasanna'uhu al-muta'azimun. Beda dengan gaya jalan petantang-petenteng para orang-orang yang dibesarkan hari ini, seakan kalau dia punya jabatan petantang. Tapi Rasul tidak. Rasul tegap tapi juga tidak petantang petenteng. Baik. Kemudian Rasul juga tidak jalan lemas seperti orang yang malas dan orang yang kelemahan, orang yang sedang merasakan capek gitu, tidak. Wa idza iltafata jami'an. Adapun Rasulullah kalau menengok seluruh badannya, artinya tidak menengok hanya kepalanya saja. Ya. Wa kana idza masya ma'ahu ashabuhu masyaw amamahu wa haulah. Adapun jika beliau sedang berjalan dengan para sahabat, para sahabat berjalan beriringan bersama Rasulullah, ada yang di depannya dan tidak ada yang di belakangnya. Artinya apa? Rasulullah pun tidak mau meninggalkan sahabatnya ada di belakang beliau. Artinya silakan beriringan atau ada di depan saya. Wa hadza min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bentuk ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza masya yatawakka'u ahyanan ala 'asa. Kadang Rasulullah membawa tongkatnya, kemudian Rasulullah berjalan bersandar dengan tongkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kegiatan yang Rasulullah lakukan. Itu model gaya berjalan Rasulullah ya. Adapun nanti apa yang beliau lakukan ketika beliau keliling ke pasar atau keliling ke rumah-rumah sahabat atau berjalan di jalan-jalan Madinah, maka kita akan lanjutkan baca. Wa rubbama laqiyatuhul jariyah min khudamil Madinah fata'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasulullah ketemu dengan jariyah, ya. Kemudian
dia mengambil tangan Rasulullah, kemudian Rasul diajak untuk berkeliling. Nanti beberapa orang atau beberapa anak-anak pun juga demikian ya, mengajak Rasulullah, mengambil tangannya, kemudian Rasulullah dibawa kemana sesuai mereka mau gitu. Dan Rasulullah mau mengikuti apa yang anak-anak itu lakukan. Wa kana yatabassamu likulli man yalqah. Rasulullah selalu memberi senyum atau tersenyum, melempar senyum kepada siapapun yang beliau temui, kaum muslimin khususnya. Ya, ini diantara adab Rasulullah SAW. Rasul kita Muhammad SAW bertemu dengan siapapun, beliau salam, beliau senyum, sampai semua sahabat mengira ini senyum hanya buat gua aja, gitu ya. Sampai para sahabat merasa ini kayaknya Rasul senyum buat saya aja nih, khusus gitu. Padahal memang Rasul, setiap orang Rasul senyumin, gitu ya. Karena saking seringnya Rasulullah tersenyum kepada siapapun yang beliau temui, maka para sahabat merasa kayaknya Rasulullah senyum ke saya nih, atau kayaknya Rasulullah khususin senyumnya ke saya doang. Padahal tidak, Rasulullah senyum ke seluruhnya. Sampai Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Malaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah menemuiku kecuali Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Ma'arwa hadhil ibtisamatil musya'ah al-murahhibah. Betapa indahnya senyuman yang dilemparkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Hatta dhanna Jarir radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam innama yaf'alu dhalika ma'ahu wa lahu. Itu. Sampai Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu merasa, menganggap Rasul senyum kayaknya buat gua doang nih, bahasa kitanya. Kayaknya Rasul senyum hanya untuk saya aja, untukku aja, yang lain enggak gitu. Karena saking seringnya Rasulullah senyum kepada yang lain. Fawaqat min nafsihi hadzal mawqi'. Ma annahu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika ma'an nasi kulluhum. Kayak tadi anak katakan ya. Kama qala Abdullah bin Al-Harith ibn Jaz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Harith, tidaklah aku melihat seseorang yang paling banyak senyum, yang sering sekali senyum, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pelajaran yang harus kita ambil di sini, bahwasanya murah senyum itu termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri ya. Kita senyum harus ada orang yang kita lempar senyum, tetangga kita, saudara kita, teman kita ya. Bayangkan, sungguh memang kita sangat lemah sekali. Untuk urusan senyum aja yang paling lemah itu kita butuh orang lain. Coba kalau nggak ada orang lain, kita dituduh apa? Tuduhnya orang kenapa ya kan? Senyum-senyum sendiri. Itu betapa kita lemah sekali dalam perkara masih butuh bantuan orang lain, bahkan untuk tersenyum sekalipun. Baik. Wa kana idza marra bisibyanin sallama alaihim. Rasulullah kalau lagi jalan pagi-pagi itu waktu duha menjelang zuhur, kalau lagi jalan keliling gitu, kemudian bertemu dengan anak-anak kecil, sallama alaihim. Rasul mengucapkan salam kepada mereka, negur mereka gitu ya. Coba kita sambil bayangin bagaimana akhlak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha ala wujuhim, bahkan sampai dipegang-pegang pipinya. Sampai Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kharajtu ma'ahu. Rasulullah keluar dan aku membersamai beliau. Fastaqbalahu wildan, anak-anak kecil ngerubungin, berkumpul di sekitar beliau gitu ya. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Sampai Rasulullah mengusap kedua pipi satu-satu dari mereka yang berkumpul, anak-anak kecil itu. Bayangin, semuanya ya Allah, Masya Allah gitu ya. Itu saking beliau memerhatikan seluruh keadaan lawan bicaranya, lawan yang atau orang yang diketemui oleh beliau, yang berhadapan dengan beliau ya. Wa amma ana famasaha khaddi wajadtu
layaduhu bardan warihan. Sampai aku juga sempat dipegang pipinya, sampai aku merasa tangan beliau sangat dingin dan wangi sekali, masya Allah. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Seakan-akan Rasulullah itu mengeluarkan tangan beliau dari tempat minyak wangi, gitu, parfum. Jadi wangi terus. Fakana al-khaddul ladzi masahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana min al-khaddil akhar. Seakan-akan Jabir bin Samurah, seakan pipi yang pernah dipegang oleh tangan dingin dan wanginya Rasulullah, tangan yang dingin dan yang wanginya Rasulullah itu seakan pipi terbaik yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Setiap sahabat merasa dirinya terlalu spesial, dimuliakan atau diperlakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Rasul juga di pagi hari biasanya wa kana yazurul ansar. Beliau keliling ke orang-orang Ansar, ya, orang-orang penduduk asli Madinah. Beliau keliling. Fa idza jaa ila duril ansar, ja'ahu sibyanul ansar. Kalau emang lagi kumpul, lagi keliling ke rumah-rumah orang Ansar, anak-anak Ansar nih anak-anak kecilnya pada kumpul ketemu beliau gitu ya. Fayaduruna haulahu, ngelilingin beliau ya. Fayad'u lahum, kemudian Rasulullah mendoakan mereka, didoain mereka sama Rasulullah. Wa yamsah ru'usahum, diusapin anak-anak kecil itu sama Rasulullah. Bayangin Rasul kita ya, di saat sibuknya ngurusin kaum muslimin, urusan yang banyak sekali, tapi Rasul masih sempat untuk menyapa, Rasul masih sempat untuk mengusap kepala anak-anak kecil. Wa yusallim alaihim, dan memberikan salam kepada mereka. Wa marra marratan biduri Bani Najjar. Pernah Rasulullah melintas sesekali di kampung Bani Najjar. Fatalaqahu jawaril ansar, sampai ada yang orang-orang anak-anak muda, pemudi-pemudi ya, anak-anak gadisnya itu keluar sambil menabuh dufuf, kemudian sambil mengucapkan syair. Mereka mengucapkan, pemudi gadis-gadis tadi mengucapkan kepada Rasulullah, nahnu jawarin min Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Artinya apa? Artinya kami adalah tetangga, nahnu jawarin, kami adalah gadis-gadis dari Bani Najjar. Ya habbadha Muhammadun min jar. Ya habbadha itu seperti ungkapan merasa indah, merasa bersyukur, merasa beruntung gitu. Merasa beruntung kalau Rasul itu menjadi tetangga kami. Ini kalimat yang diucapkan oleh para pemudi-pemudi dari Bani Najjar saat Rasulullah melintas di kampung mereka. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar lantunan qasidah atau lantunan syair yang mereka ucapkan itu, para pemudi Bani Najjar, Rasulullah bersabda, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukun. Allah Maha tahu kalau hatiku mencintai kalian. Masya Allah ya. Allahumma barik fihinna. Ya, kemudian Rasul doakan, Allahumma barik fihinna. Ya Allah, berkahilah mereka. Masya Allah. Rasul kita mendoakan siapapun yang berbuat baik kepada beliau. Wa marra fil masjidi yauman. Pernah Rasulullah melintas di masjid suatu kali. Kemudian ada segolongan wanita yang lagi duduk di situ. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Wa kana idza laqiya ar-rajul min ashabihi bada'u bis-salami wa safahahu wa da'a lahu. Adapun Rasulullah kalau lagi keliling pagi hari itu, kalau ketemu sahabatnya, Rasulullah langsung memulainya dengan salam, kemudian menjabat tangannya, kemudian berdoa untuknya. Kita hari ini, berapa kali kita doain saudara kita? Berapa kali kita bertemu dengan wajah yang ceria? Berapa kali kita bertemu dengan wajah ceria, kemudian berjabat tangan, kemudian mendoakan? Kalau kita mengaku pengikut Rasulullah, maka kita teladani seluruhnya. Kita teladani bahkan sampai hal yang paling mungkin kita luput dari ini, yang sering kita lupa, yaitu menyalami teman, mendoakan mereka ya. Wa kana idza safaha ahadan la yanzi'u yaduhu min yadihi hatta yakunu huwa alladhi yanzi'uhu. Kalau lagi nyalamin orang, Rasul enggak buru-buru ngelepas sampai orang itu tadi yang disalamin yang lepas sendiri. Bayangin.
Hari ini kita bukan rasul, ya kita bukan orang penting juga. Lagi salaman mau buru-buru apa? Buru-buru diambil aja, ditarik aja. Bayangin Rasulullah la yanzi'u yaduhu. Rasul nggak menarik tangannya, ya sampai apa? Sampai orang yang lagi disalamin narik. Artinya apa? Biarin, dia lagi betah sama tangan Nabi SAW. Wa idza laqiya ar-rajula fakallamahu lam yasrif wajhahu. Kalau lagi diajak ngomong sama orang, lam yasrif wajhahu. Rasul tidak memalingkan wajahnya. Nah, ini pelajaran penting juga buat kita ya. Ana pribadi, siapapun kalau lagi diajak ngomong sama orang, jangan disibuk sendiri dengan main HP atau berpaling kemana lah gitu. Ini diantara adab Rasul kita Muhammad SAW. Wa kana yaqifu. Ya, kadang Rasulullah ada yang berhentiin beliau di tengah jalan. Ya apapun namanya sahabat, ada masalah ini, ada pertanyaan ini. Kalau lagi Rasul keliling gitu, ada yang berhentiin beliau. Sampai ya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu meriwayatkan an awwala luqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala baina ana amshi ma'ahu idh nadathum ra'atun wa ghulamun ma'aha. Jadi Rasul pernah satu kali lagi jalan, dipanggil sama seorang perempuan yang bawa anak. Ya. Ya Rasulullah, dipanggil, wahai Rasulullah, inna lana ilaika hajah. Kita punya urusan nih sama engkau ya Rasulullah. Kemudian fakhalau bihi qa'iman ma'ahuma hatta awaitu lahu min. Sampai Rasulullah minggir berdua sama perempuan ini, pastinya dengan berjarak ya. Karena Rasul pengen tahu apa sih urusannya. Sampai kata kata Adi bin Hatim At-Ta'i, sampai aku ngelihat Rasulullah kayak nggak capek gitu, berdiri lama gitu, ngurusin urusan perempuan sama anak kecil tadi yang bawa anak. Ya. Qultu fi nafsi, sampai aku mengatakan dalam diriku, Ashhadu annaka bari'un min dini wa dini Nu'man bin Munzir, wa annaka law kunta malikan lam yakum ma'ahu sabiyun wa imra'atun tulama ara faqadhafa Allahu fi qalbi lahu hubban. Sampai Adi bin Hatim At-Ta'i ini mengatakan, seandainya kalau Rasul itu raja gitu ya, kayaknya Rasul nggak mau tuh berdiri lama-lama nerima perempuan yang nggak jelas siapa, kemudian mendengarkan apa hajatnya. Coba bayangin. Karena raja-raja hari ini, orang-orang penting hari ini bagaimana? Pemimpin hari ini bagaimana? Melihat orang yang punya hajat, rakyatnya dan lain sebagainya, mungkin nggak seperti Rasul, bahkan jauh. Wa kana yamshi bi'afwiyatin wa tadaffuq ba'idan 'ani tarammuth wa tawaqur al-mutakallaf. Faqad marra marratan fi tariqihi bi syabin yaslukhu syat ولم يكن يحسن السلخ فحاد إليه فقال له تنحى حتى أريك فإني لا أراك تحسن تصل. Sampai Rasulullah pernah lagi jalan gitu ngelihat ada seorang pemuda lagi mau motong kambing. Sampai Rasulullah perhatiin, kayaknya nih anak muda ini belum jago motongnya. Sampai akhirnya Rasulullah contohkan, nih motong yang benar seperti ini. Kemudian وبذلك كان صلى الله عليه وسلم يقيم جسور التواصل بين الأجيال وذلك بالاندماج معهم في أحوالهم وحضوره في تفاصيل حياتهم. Tadi yang kita bahas dari tadi itu adalah keseharian atau aktivitas Rasulullah yang Rasulullah lakukan selain bermajlis bersama para sahabat, yaitu keliling melihat keadaan kaum muslimin, ke pasar, kemanapun ketemu orang, ketemu anak kecil, ketemu perempuan-perempuan Bani Najjar yang masih muda-mudi itu, yang masih gadis-gadis, kemudian Rasulullah SAW kepada mereka. Ya, begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasul itu bukan sosok yang sulit untuk ditemui. Rasul itu bukan sosok yang sulit diajak berinteraksi. Rasul itu meskipun sibuk untuk ngurusin urusan umat, urusan kaum muslimin, beliau tidak sulit untuk diajak ketemu, diajak salaman. Beliau nggak sulit diajak berinteraksi, ngobrol, bahkan mendoakan, bermain-main sama anak kecil dan lain sebagainya.
Pernah suatu kali juga, ya, Rasulullah bertamu. Ya, Rasulullah bertamu di waktu antara waktu duha sampai zuhur itu. Tapi cara bertamu Rasulullah ini yang harus kita kita pelajari. Ya. Wa kana idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Kalau Rasul bertamu, Rasul nggak ngadep nih, ini pintu langsung di depan pintu, enggak. Ini adabnya, karena mungkin kalau nanti kita berada di hadapan pintu pas lagi dibuka sama tuan rumah, ternyata di dalam ada aurat yang terlihat, ada aurat yang tersingkap yang seharusnya tidak boleh kita lihat. Walakin yatajafa ila ruknihil aiman awil aisar. Tapi Rasulullah geser sedikit ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Faqad kanatid dur saghiratan. Dulu rumah-rumah itu kecil. Walam yakun ala abwabiha yawma idzin sutur. Karena dulu antara pintu sama ruang tamu bahkan sama ruang tidur mungkin ya nggak ada sater, nggak ada pembatas atau nggak ada sesuatu yang menutupi, ya. Wa yaqul, dan Rasul berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in lam yasma' jawaban karrara as-salama thalathan thumma ansaraf. Kemudian Rasul mengucapkan salam, Assalamualaikum. Bertamu, ada bertamu. Kalau nggak ada jawaban, ya Rasul tinggal. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza sta'dzana ahadukum thalathan, ya, kalau kalian meminta izin untuk masuk bertamu sampai 3 kali, falam yu'dzan lahu, kalau kamu belum diizinkan, falyarji. Nggak ada urusan, kalau udah 3 kali pulang. Mungkin ada orang yang di dalam, tapi dia lagi nggak mau ketemu tamu, nggak mau ketemu orang, mungkin. Ya, maka dari itu, adabnya adalah, kalau misalkan ada orang mengucapkan 3 kali, kok nggak dijawab, pulang. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, kalau nggak diizinin, pulang. Huwa azkalakum. Yang seperti itu lebih membuat kalian lebih suci atau mensucikan jiwa kalian. Pernah satu kali Ane jadi ingat dosen Ane, kalau nggak salah ini surat An-Nur ya, tentang adab izin itu. Waktu Ane semester 5 kalau nggak salah di Madinah itu, guru tafsir Ane, dosen mengatakan dulu ada satu ulama, orang soleh gitulah, kerjaannya keliling ngetokin pintu tetangganya, ngetokin, bukan buat maksud apa-apa, maksudnya biar dia dapat diusir aja, biar dia diusir supaya dia bisa mengamalkan ayat yang tadi, ya, ayat yang katanya wa idza qila lahum murji'u farji'u huwa azkalakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah huwa azkalakum. Nah, demi mendapat kepredikat huwa azkalakum, dia rela ngetokin pintu tetangganya dan berharap diusir. Sampai segitunya untuk mengamalkan ayat, ya. Baik. Umidhalika kisatu Sa'ad bin Ubadah. Pernah ada, ini kisah terakhir, kisah beliau dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqad atahu sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihim faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasami'a Sa'ad faradda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusn. Pernah satu kali Rasul bertamu kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, kemudian Rasul mengucapkan salam dan Sa'ad mengucapkan balik salam Rasulullah, tapi belum kedengaran sama Rasulullah. Ya. Walam yusmi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam raddahu. Faqala, kemudian Rasul mengulangi salamnya. Dikira kan Sa'ad belum jawab karena Rasul enggak Sa'ad belum jawab karena Sa'ad belum dengar. Akhirnya Rasul ulangi lagi salamnya. Faradda Sa'ad walam, sampai 3 kali Sa'ad juga ngucapin salam, menjawab salamnya Rasul, tapi enggak kedengeran juga sama Rasulullah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak akan menambah dari 3 kali salamnya itu. Kemudian Rasulullah balik, fansaraf, kemudian Rasulullah muter balik, artinya nggak masuk. Wajah Sa'ad mubadiran, sampai Sa'ad buru-buru, ya Allah, Rasul kok ngapain balik ya, gitu kan. Gimana sih kita kalau nerima tamu udah salam 3 kali terus nggak ada jawaban, ya dia pulang misalkan, terus kita baru ngeh. Akhirnya kita buru-buru. Nah, si Sa'ad juga begitu. Sa'ad bin Ubadah seperti itu. Padahal Sa'ad udah jawab salam, tapi karena Rasul nggak kedengeran, ya udah akhirnya Rasul pulang aja gitu kan. Sampai Sa'ad mengatakan, ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq, wahai Nabi Allah, dan demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan hak,
Ma sallamta taslimatan illa sami'tuha wa radatuha 'alaik. Tidaklah engkau mengucapkan salam dan aku mendengar dan aku sudah jawab ya Rasulullah. Walakin ahbabtu an takthura 'alaina minas salami war rahmah. Coba saat itu ya Sa'ad bin Ubadah sengaja nggak meninggikan salam supaya Rasul banyak salamnya, supaya banyak doa ya Allah. Sahabat sampai segitunya ya untuk mendapatkan kasih sayang, doa dari Rasulullah, keselamatan. Sampai saat mengatakan apa? Walakin ahbabtu an tukthira alaina minas salami wa rahmah. Aku bukan nggak dengar ya Rasul, tapi aku pengen engkau sering ngucapin salam supaya aku dapat doa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat keselamatan, kesejahteraan. Ya, doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kisah Sa'ad bin Ubadah ini menjadi penutup pertemuan kita sore kali ini. Ya, banyak. Jadi gini, waktu antara duha menjelang duha, dari waktu duha sampai menjelang zuhur itu ada banyak kegiatan yang Rasulullah kerjakan. Di antaranya yang pertemuan kemarin kita bahas adalah Rasul bermajlis. Kemudian yang sekarang ini Rasul jalan-jalan keliling melihat keadaan kaum muslimin, karena Rasul nggak mau bermajlis setiap hari dan itu akan membosankan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di antara hikmah beliau juga nggak ngaji terus, tapi Rasulullah juga keliling melihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Insya Allah besok kalau ada kesempatan kita melanjutkan, yaitu tentang ziarah an-nabawiyah atau ziarah Rasulullah ke saudaranya, ke sahabatnya dan lain sebagainya. Kiranya seperti itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah dan kekeliruan mohon dimaafkan dan dikoreksi. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan salah dari Anda pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.